1. Fungsi tafsir yaitu memudahkan seseorang dalam memahami arti ayat-ayat agar menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran, yang mengajarkan seorang bagaimana mencintai Al-Quran dan isinya. Tafsir Al-Quran juga berfungsi untuk menghindari adanya kesalahan makna ayat Al-Quran, karena dalam satu kata saja bisa jadi memiliki beberapa makna atau arti. 2. Tidak terdapat ayat dan hadis yang jelas menjelaskan permasalahan tersebut. Akan tetapi terdapat hadis-hadis umum yang berkaitan dengan pendidikan dan evaluasi diri untuk lebih baik. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi diri seorang pemimpin atau pejabat, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu yang jujur, yang akan mengingatkan jika dirinya lalai dan akan membantu jika dirinya ingat. Sahih hadis riwayat Abu Daud. Sehingga jika diimplementasikan terhadap pendidikan seorang guru terhadap muridnya, maka tidak mengapa seseorang atau muridnya mengingatkan kepada guru jika ada hal-hal yang tidak sesuai demi terciptanya pendidikan yang lebih baik. 3. Al-Maghribi, Ibnu Katsir, Ali Al-Sabuni, dan Muhammad Quraish Shihab memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai ayat-ayat tentang konsep belajar. Perbedaan lebih terlihat dalam penentuan perintah belajar dan mengajar, mana yang didahulukan, dan apakah perintah untuk Nabi secara pribadi atau untuk umatnya, termasuk konsepsi tentang belajar dan mengajar adalah belajar lebih dulu daripada mengajar. 4. Teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad adalah contoh utama dalam pendidikan akhlak dalam Islam. Beliau adalah teladan bagi umat muslim dalam segala aspek kehidupan, termasuk akhlak yang mulia. Al-Quran menyebutkan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap pada Allah dan hari kiamat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis-hadis Nabi juga banyak mengajarkan tentang akhlak yang baik seperti kesabaran, kejujuran, kasih sayang, dan kemurahan hati. Adab dan etika dalam berbicara. Al-Quran mengajarkan pentingnya berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 199.
Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menjaga lidah, menghindari perkataan yang menyakiti, dan menghindari fitnah serta gosip. Kerja keras dan kemandirian. Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Nabi Muhammad juga mencontohkan kerja keras dalam berdagang dan bekerja demi mencari nafkah yang halal. Keadilan dan keseimbangan. Al-Quran menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam memberi hak-hak orang lain dalam menyelesaikan masalah. Quran Surat An-Nisa ayat 135 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Rasulullah menunjukkan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ras, atau suku. Kasih sayang dan kepedulian Al-Quran mengajarkan tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Isra ayat 24. Nabi Muhammad menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada kaum miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Toleransi dan pengampunan. Al-Quran mengajarkan pentingnya bersikap toleran terhadap orang lain, menghormati perbedaan, dan memberikan maaf kepada yang berbuat salah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang toleran dan pengampunan kepada musuh-musuhnya yang kemudian menjadi sahabatnya. 5. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia mengajarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Surat Al-Anbiya ayat 80-81 artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dan peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan
dan adalah Kami Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya 80-81. Nabi Daud disebutkan dalam ayat ini sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu tentang perakitan pelindung besi yang bisa dipakai dalam pertarungan. Alhasil ia diberi petunjuk cara membuatnya. Dia belajar keterampilan baru. Dia adalah seorang ahli di bidang teknologi. Nabi Sulaiman melakukan hal yang sama. Ayat ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya mengenai penggunaan tenaga angin agar dia dapat dengan cepat melakukan perjalanan ke negara terdekat sesuai keinginannya, bertindak seolah-olah dia dapat mengendalikan angin. Dia mendapat teknologi pengendalian angin sebagai hasilnya. Barang siapa yang mendaki jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mendorong umat Islam untuk selalu menuntut ilmu Namun sebenarnya bukan ketinggalan dengan perkembangan sains dan teknologi, akan tetapi kesadaran dari umat Islam itu sendiri yang kurang peka dan tidak memperdalami atas mukjizat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Hanya sebatas membaca, namun tidak ada untuk mempelajari makna yang terkandung maupun tersirat di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, benar bahwa masalah yang berkaitan dengan pendidikan sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik semuanya tercakup dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Ayat ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan saling mengenal antara individu dalam masyarakat. Pendidikan sosial membantu membangun pemahaman dan toleransi antara berbagai kelompok sosial dan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.